Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kesayangan teman-teman semua, yaitu istighfar.id, channel yang membahas tentang teknologi, digital, ekonomi, dan bisnis terkini, teman-teman. Oke, di video kali ini saya ingin membawakan informasi mengenai eh, isu yang sedang ramai nih, teman-teman ya, yaitu berkaitan dengan PHK dari e-commerce besar yaitu TikTok dan Tokopedia. Nah, sebelumnya juga saya sudah membuat video yang berkaitan dengan eh, PHK dari Tokopedia, teman-teman. Nah, untuk kali ini yang kita bahas yaitu mengenai PHK menerpa industri e-commerce Indonesia dari TikTok, Tokopedia, perusahaan digital yang dulu super kuat sekarang justru merumahkan ratusan bahkan ribuan karyawannya, teman-teman. Yuk kita bahas, teman-teman, dari awal sampai akhir biar kamu paham konteks lengkapnya, teman-teman. Lalu, industri e-commerce di Indonesia tuh kayaknya gold rush versi digital. Semua orang berebut pangsa pasar, semua startup berlomba-lomba, teman-teman. Semua berebut pasar, semua startup berlomba-lomba jadi raja e-commerce, apalagi waktu pandemi, teman-teman. Kita semua orang Indonesia pindah ke belanja online. Pendanaan mengalir deras, promosi besar-besaran, dan yang paling terkenal yaitu adalah strategi bakar uang. Nah, sekarang strategi bakar uang itu bukan cuma subsidi ongkir, tapi juga diskon gila-gilaan, cashback, bahkan gratisan, teman-teman. Tujuannya apa? Menarik pelanggan sebanyak-banyaknya dan mematikan kompetitor. Ya jelas, kompetitor akan mati bila mana orang berduyun-duyun menuju kepada salah satu e-commerce saja, teman-teman. Nah, apa sih itu strategi bakar uang yang sering dilakukan para e-commerce dulu ya, teman-teman, yang sedang berkembang ya, teman-teman. Bakar uang tuh artinya perusahaan sengaja rugi, teman-teman, dalam jangka pendek atau awal-awal buat menang dalam jangka panjang. Contohnya nih, teman-teman. Ongkir RP0, cashback RP 50.000, padahal harga barangnya cuma 25.000. Ruginya dari mana? Dari dana investor pastinya, teman-teman. Nah, artinya kerugian perusahaan e-commerce tadi itu dijamin oleh investor untuk awal-awalnya karena untuk menarik pelanggan, teman-teman. Nah, tapi itu dulu. Sekarang para investor sudah nggak sabar, teman-teman. Mereka pengen cepat untuk balik modal. Mereka mau profit, mau cuan. Disinilah semua sudah berubah teknis dan permainannya, teman-teman. Yang awalnya bakar uang, nah sekarang sudah berbalik arah, teman-teman, demi mengejar cuan atau lebih mengejar profit, teman-teman. Karena pergantian arah ini profitabilitas lebih diutamakan dibandingkan untuk promotionnya, teman-teman. Sekarang e-commerce di Indonesia udah masuk ke fase baru, mengejar profit, nggak bisa lagi dari asal bakar uang, apalagi kompetisi makin gila. Semua perusahaan digital mulai melakukan efisiensi, dan salah satu bentuk efisiensi yang paling kelihatan adalah PHK atau pemutusan hubungan kerja, teman-teman. Kenapa PHK? Karena biaya terbesar perusahaan digital itu biasanya adalah gaji. Talenta digital digaji tinggi. Karena dulu kebutuhan sangat besar, tapi kalau pendapatan nggak naik, ya beban gaji harus ditekan, teman-teman. Nah, kasus TikTok dan Tokopedia, nah ini jelas nih. Karena kan Tokopedia itu kan diakuisisi ya, teman-teman, oleh TikTok ya. Karena bukan diakuisisi, artinya dia kerjasama dengan TikTok. Karena berkaitan TikTok kan awalnya ada e-commerce tapi tidak disetujui di pemerintah Indonesia, maka dia harus bekerja sama dengan Tokopedia. Nah, untuk kasus terbarunya adalah yang paling ramai adalah TikTok dan Tokopedia ini, teman-teman. Setelah TikTok dilarang jualan lewat TikTok Shop, mereka akuisisi mayoritas saham Tokopedia sekitar 1, miliar dolar. Harapannya sih bisa gabungin kekuatan sosial e-commerce dan marketplace tradisional. Tapi kabarnya setelah akuisisi ini, ratusan bahkan sampai 80% karyawan Tokopedia kena PHK. Dari ribuan jadi 600-an. Orang yang tersisa, teman-teman, yang tadinya seribuan nih, teman-teman ya, karyawan dari TikTok dan Tokopedia ini, sekarang tinggal 600 orang saja, teman-teman. Luar biasa. Mereka pun pindah ke kantor ByteDance, induk TikTok di Jakarta.
Perusahaan bilang ini bagian dari strategi restrukturisasi dan efisiensi, tapi tetap aja buat karyawan ini jelas berat karena yang namanya PHK tetaplah PHK. PHK ini bukan cuma terjadi di TikTok dan Tokopedia, teman-teman. Bukalapak juga melakukan pengurangan setelah mereka fokus ke penjualan produk digital dan menutup lapak fisiknya. Blibli juga efisiensi ratusan karyawan dan sekarang berfokus ke pasar high value, kayak jadi Autorest, Apple Store. Bahkan Shopee pun dikabarkan melakukan pengurangan tim, walaupun mereka bilang itu relokasi, tapi tetap aja teman-teman banyak karyawan terdampak. Apalagi jumlah masyarakat di Indonesia ini kan sangat besar ya teman-teman. Pada saat perusahaan itu melakukan PHK, sudah jelas akan diciptakan pengangguran-pengangguran baru. Ya, saya sendiri sangat prihatin dalam kondisi seperti ini. Buat teman-teman yang di PHK, terus semangat, terus berjuang. Mungkin ada pekerjaan yang terbaik lagi, yang lebih baik lagi dari teman-teman semua. Yuk, kita lanjut teman-teman. Faktor lainnya adalah daya beli dan kelas menengah menyusut. Menurut para peneliti, bukan cuma strategi perusahaan aja nih teman-teman. Tapi ada faktor makro juga, kayak melemahnya daya beli dan jumlah kelas menengah yang menyusut. Orang-orang jadi lebih hati-hati dalam belanja dan ini otomatis ngaruh ke pendapatan e-commerce, teman-teman. Nah, jadi grafiknya tuh menurun, teman-teman, karena daya beli dari masyarakat menengah di Indonesia itu juga menurun daya beli untuk pembelian anggaran belanjanya, teman-teman. Nah, ketika pendapatan nggak naik-naik, sementara biaya tetap tinggi, maka PHK dianggap solusi instan buat napas panjang. Apa dampaknya nih teman-teman buat kita semua terhadap pemutusan hubungan kerja dari perusahaan-perusahaan digital ini teman-teman. Nah, buat pekerja digital ini jadi wake up call untuk terus upgrade skill dan siap untuk dengan ketidakpastian. Buat konsumen bisa jadi akan ada pengurangan promo dan peningkatan harga. Jadi dalam satu sisi, buat daripada teman-teman kita yang sebagai karyawan, staff, ya harus siap-siap mengupgrade skillnya, dan buat para pembeli, siap-siap sudah akan ada pengurangan-pengurangan untuk biaya-biaya ada gratis ongkir, promo, diskon, dan segala macamnya. Dan buat para pelaku UMKM, kita harus siap bersaing di platform yang makin dikuasai pemain besar. Bahkan ada kekhawatiran soal dominasi asing dan potensi monopoli, kayak yang disorot oleh KPPU tadi, teman-teman. Nah, apa yang bisa kita pelajari terhadap ini semua, teman-teman? E-commerce itu bukan cuma soal e-commerce itu bukan cuma soal jualan online. Ini tentang ekosistem ekonomi digital yang sangat dinamis. Dalam beberapa tahun, yang besar bisa jatuh, yang kecil bisa melejit. Tapi satu yang pasti, perubahan adalah keniscayaan, teman-teman. Jadi kita harus terus berubah, berekspansi, terus belajar agar kita bisa terus hidup, bisa terus survive, dan bisa terus berkembang, teman-teman. Kita perlu melek perkembangan teknologi, tren pasar, dan dampak ke ekonomi, teman-teman. Biar kita nggak cuma jadi penonton, tapi pelaku aktif di dunia digital. Yuk, kita semangat teman-teman, untuk para teman-teman semuanya, sebagai subscriber atau penonton dari istighfar.id, kita terus belajar tentang teknologi, belajar tentang digital. Kita harus melek digital agar kita bisa mengikuti perkembangan zaman ini dengan sebaik-baiknya, teman-teman. Tetap semangat, teman-teman. Mungkin sampai di sini video kali ini. Bila dirasa bermanfaat dan bila dirasa perlu, silakan teman-teman. Tulis saja di kolom komentar, like, subscribe, dan bagikan ke seluruh dunia. Dan saya tutup dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.